Dari Puncak Jalan 17 Agustus Kota Manado, Radio Suara Sehat mengudara untuk Anda. Ya, selamat pagi keluarga sehat dimanapun Anda berada ya. Kita bersua kembali dalam talk show kesehatan yang setiap hari Kamis kami menyajikan beberapa episode ya, selalu berbeda topik yang akan kita bawakan. Dan pada kali ini di lembar ke-20 bulan Februari 2025 kami menghadirkan kembali materi ya. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai aksi menuju eliminasi tuberkulosis 2030. Ya, keluarga sehat dimanapun Anda berada, pada saat ini Niki yang akan menemani keluarga sehat dalam talk show kesehatan dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi didengar. Kepala Bidang P2P dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Gishe Pontororing, Master of Science in Public Health ya. Ya, selamat pagi dokter. Selamat pagi Niki. Ya, senang sekali ini ya kita berjumpa ya dalam talk show kesehatan pada pagi hari ini. Yang topik pada kali ini kita menyajikan mengenai tuberkulosis ya, aksi melalui eliminasi tuberkulosis 2030. Nah, kita berbincang mengenai tuberkulosis ini. Mungkin keluarga sehat sudah terbiasa mendengar kata tuberkulosis atau TBC ya. Nah, tapi bisa dijelaskan kembali tidak dok, TBC ini apa gitu? Supaya keluarga sehat lebih mengetahui dari narasumber yang berkompeten pastinya. Terima kasih Niki, selamat pagi keluarga sehat. Jadi tuberkulosis ini bukan penyakit baru. Jadi kita sudah sangat mengenal penyakit ini. Jadi tuberkulosis itu adalah penyakit menular langsung. Artinya langsung ditularkan dari satu orang ke orang lain, tidak pakai pengantara. Beda dengan misalnya sama dengan demam berdarah kan harus ada nyamuk gigit ya, vektornya ya tertular. Nah ini kalau TBC itu penyakit yang menular langsung yang disebabkan oleh kuman bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah penularannya itu melalui udara. Jadi pada saat pasien tuberkulosis itu bersin atau batuk meludah, maka bakteri akan keluar bersama dengan droplet itu, dan ketika dihirup oleh orang yang ada di dekatnya, nah bakteri itu akan berpindah masuk ke orang tersebut. Nah, pasien-pasien tuberkulosis yang tidak segera diobati, dia bisa berisiko menularkan ke 10-15 orang. Dan bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru saja. Jadi bakteri tuberkulosis itu dapat menyerang organ-organ yang lain, seperti bisa menyebabkan tuberkulosis di tulang, tuberkulosis di kelenjar, di kulit, bahkan di otak. Nah mungkin ini mengingatkan lagi masyarakat karena stigma tentang tuberkulosis atau pandangan negatif tuberkulosis itu masih cukup kuat, karena masih ada yang beranggapan bahwa tuberkulosis ini disebabkan oleh kutukan, turunan. Nah, jadi ini pandangan yang salah. Jadi kita sudah tahu bahwa ada kuman yang menyebabkan kita itu bisa menderita penyakit tuberkulosis, dan resiko untuk tertular tuberkulosis itu bisa ke semua orang. Jadi tidak mengenal mau usia dia muda, tua ya, seperti tidak ras tertentu. Jadi selama kita punya resiko terpapar bakteri dari penderita tuberkulosis, ya kita punya kemungkinan atau punya resiko untuk bisa juga menderita tuberkulosis. Nah, berarti dari situ kita harus mengetahui dong, tidak tahu karena ini perlu ada gejalanya. Nah, seperti apa yang supaya keluarga sehat itu mengetahui dok gejala-gejala yang dapat ditimbulkan atau yang dapat terjadi pada masyarakat kalau misalnya mereka tertular. Ya.
Memang seperti yang saya sampaikan tadi, tuberkulosis itu paling banyak menyerang paru-paru. Jadi gejala yang paling utama adalah batuk. Jadi ini gejala utama tuberkulosis adalah batuk. Tapi ini untuk orang dewasa. Jadi selain batuk juga ada gejala-gejala yang lain seperti berkeringat malam, nafsu makan berkurang, jadi ada penurunan berat badan, kemudian sering merasa meriang-meriang tanpa sebab. Kalau pada anak-anak, gejala utama tuberkulosis itu bukan batuk. Beda lagi berarti ya kalau pada anak-anak. Iya, jadi kalau di anak-anak itu yang harus kita perhatikan kalau mereka ada demam-demam hilang timbul, kemudian anak mulai kelihatan lesu, dan yang penting itu kita harus lihat adanya penurunan berat badan. Jadi sama ya kayaknya mau dia anak kecil atau orang dewasa juga berat badan itu yang paling kelihatan sekali ya dok? Iya, memang kalau kita dalam keadaan radang atau ada infeksi, jadi ketika kita kena infeksi mempengaruhi proses radang, dan salah satu gejala adalah kita kurang nafsu makan, dan itu akhirnya berimbas dengan penurunan berat badan. Jadi kalau ada anak-anak yang misalnya balita yang kita bawa ke penimbangan, kemudian kita perhatikan anak ini kok 2 bulan berturut-turut tidak ada kenaikan atau malah cenderung turun, kemudian dia kelihatan lesu, tidak semangat, nah kita harus waspada. Perhatikan apakah di rumah ada yang batuk-batuk misalnya. Nah, jadi itu yang harus kita waspadai, gejala pada tuberkulosis pada anak. Jadi dari gejalanya sendiri kita harus mengetahui ya, sudah kita mengetahui apa sih tuberkulosis ini, kita mengetahui gejalanya seperti apa. Nah, mungkin ada pencegahan. Nah, pencegahan yang harus diketahui oleh masyarakat untuk bisa terhindar dari namanya tuberkulosis ini. Karena kan tadi mengatakan dia berbeda dari penyakit yang lainnya, ada faktor yang ya, sedangkan ini melalui udara, ya kan? Nah, itu apa saja dok yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah? Jadi untuk pencegahannya, jadi kalau kita sedang menderita tuberkulosis, ya kita perhatikan ketika kita batuk, bersin itu kita menutup mulut atau pakai masker. Kemudian supaya mencegah juga penularan dalam hal ini, supaya bakteri juga tidak bersarang di tempat tinggal, ya kita usahakan tempat tinggal kita, rumah kita itu punya ventilasi yang baik. Jadi udara itu lancar mengalir, kemudian cahaya matahari juga bisa masuk dengan leluasa. Jadi kemudian juga kita menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi tidak semua juga orang yang terpapar dengan bakteri tuberkulosis serta-merta langsung menunjukkan gejala tuberkulosis. Jadi ada beberapa orang yang kalau daya tahan tubuhnya bagus, imunitas normal atau kekebalan tubuh yang normal bisa mengatasi bakteri tersebut. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan imunitas yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kita makan yang bergizi, kemudian olahraga yang teratur. Nah, kemudian kembali lagi ke penderita, kami anjurkan supaya tidak terjadi penularan juga, jangan misalnya membuang dahak atau mudah sembarangan. Dan kemudian ada kontak erat atau anggota keluarga dari penderita tuberkulosis ini, kita bisa berikan obat pencegahan tuberkulosis. Nah, jadi kita bisa memutuskan rantai penularan dengan juga memberikan obat pencegahan bagi kontak erat dari penderita. Jadi yang selain penderita, yang kontak erat yang ada di misalnya satu rumah itu ya, ada satu orang, kemudian yang serumah dengan dia kita berikan obat gitu ya? Ya betul. Jadi sekarang sudah kita laksanakan kegiatan terintegrasi, yaitu investigasi kontak dan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis.
Jadi seperti yang Niki bilang, jadi sekarang itu ketika puskesmas misalnya menemukan ada penderita tuberkulosis, nah puskesmas akan memberikan pengobatan pada penderita tersebut. Nah selain itu, ya petugas puskesmas akan melakukan namanya investigasi kontak. Jadi mereka yang kontak erat, jadi yang serumah dengan penderita ataupun yang kontak erat dalam arti misalnya satu tempat kerja, jadi mereka relatif intens bekerja sama atau satu ruangan. Nah kita lakukan investigasi kontak. Yang tujuannya apa? Kita dari ini sudah berusaha mengidentifikasi apakah mereka yang kontak erat ini juga Bisa ya. sedang menderita tuberkulosis tapi belum terlacak, belum ditemukan. Nah, kalau kita temukan suspek, jadi ternyata ini ada juga keluhan batuk-batuk. Nah, mereka yang ada keluhan ini kita akan kita akan lacak periksa lebih lanjut untuk menentukan apakah tuberkulosis atau tidak. Kalau ditemukan tuberkulosis akan segera bisa diberikan pengobatan. Nah, mereka yang kontak erat tapi tidak tuberkulosis, mereka inilah yang akan kita berikan terapi pencegahan tuberkulosis untuk mencegah supaya tidak menjadi tuberkulosis aktif. Nah, selain dari TPT, salah satu juga upaya pencegahan tuberkulosis adalah pemberian imunisasi BCG pada bayi. Nah, kita tahu bahwa bayi-bayi itu daya tahan tubuhnya belum bagus ya dibandingkan orang dewasa. Jadi mereka sangat rentan untuk menderita tuberkulosis. Dan bayi-bayi yang diberikan imunisasi BCG diharapkan bisa timbul kekebalan atau imunitas terhadap TBC berat. Cuma sayang memang keefektifan BCG untuk melindungi tuberkulosis itu sangat terbatas. Jadi dia tidak mampu melindungi sampai dia dewasa. Jadi perlindungannya hanya terbatas pada masih usia anak-anak. Karena itu memang menjadi tekad dunia juga bagaimana supaya tersedia nanti di kemudian hari imunisasi untuk tuberkulosis yang lebih efektif sehingga juga bisa memberikan perlindungan bagi kita orang-orang dewasa terhadap infeksi tuberkulosis. Nah, ngomong berbicara tadi mengenai vaksinasi BCG untuk bayi, itu yang dilakukan saat ini yang masih itu yang program rutin yang sudah berjalan bertahun-tahun. Jadi memang diharapkan Bapak Ibu orang tua yang memiliki bayi di bawah 2 bulan kita harapkan bisa mendapatkan imunisasi BCG. Ya, keluarga sehat masih bersama dengan Niki dan Dr. Giselle Kontorolin di sini dalam talk show kesehatan yang membahas mengenai aksi menuju eliminasi tuberkulosis 2030. Kita lanjut ya, Dok. Nah, dari vaksinasi ini memang terkadang ya ada beberapa yang enggan untuk memberikan vaksinasi kepada bayinya. Oleh karena tadi yang sudah Dr. Giselle tadi mengatakan ya, diharapkan bayi atau keluarga yang memiliki bayi di bawah 2 bulan diberikan vaksinasi BCG. Dan itu didapatkan di mana, Dok? Dilakukan di mana? Di fasilitas kesehatan, di puskesmas dan fasilitas kesehatan lain yang juga berjejaring dengan puskesmas. Tapi intinya di sini adalah bagaimana kita untuk mencegah tuberkulosis secara keseluruhan, bagaimana kita memberikan pengobatan yang komprehensif kepada penderita tuberkulosis. Karena seperti saya bilang tadi, keefektifan BCG ini masih terbatas untuk melindungi anak-anak dari tuberkulosis. Tapi kan memang lebih baik mencegah ya. Sudah diberikan saja ya nanti keefektifan itu. Mudah-mudahan sejalan dengan itu. Ya, jadi kita harus bekerja itu komprehensif. Jadi jangan sampai melupakan strategi-strategi yang lain.
kita harapannya memang dengar-dengar sih mungkin di tahun 2028 atau 2027 mungkin akan ada vaksin yang baru yang bisa punya efektivitas yang jauh lebih baik dari vaksin BCG. Nah, tadi berbicara tadi sudah dokter singgung sedikit harus ada strategi penanggulangannya dari TBC ini. Nah, strategi penanggulangan seperti apa yang sudah atau sementara dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini, Dok? Ya, jadi ya kita tahu tadi sudah bicara tentang TBC. Jadi memang TBC ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia, dan upaya untuk penanggulangan tuberkulosis ini masuk dalam program prioritas pemerintah pusat maupun di daerah. Ini memang kenapa jadi prioritas, karena kalau kita lihat beban penyakit tuberkulosis itu masih tinggi. Jadi Indonesia itu secara global jumlah kasus tuberkulosisnya itu urutan kedua terbanyak di dunia. Wah, sesudah India. Ini situasi yang ada ya di Indonesia, ternyata kita peringkat baik 2, tapi ternyata jadi dalam penyakit tahun 2024 dan 2025 ini estimasi, jadi perkiraan kasus baru tuberkulosis. Artinya kasus baru, jadi kita menemukan orang yang pertama kita diagnosa dengan tuberkulosis itu di Indonesia itu ada perkiraan estimasi kasus baru itu ada 1 jutaan, 1.090.000 kasus baru. Kalau estimasi untuk Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 dan 2025 ini dalam 1 tahun itu kita perkirakan ada 14.377 kasus baru tuberkulosis. Jadi memang beban betul, dan kita tahu ini penyakit menular. Jadi kalau secara teori tadi bilang satu orang penderita tuberkulosis yang tidak kita obati itu berpotensi menularkan ke 10 sampai 15 orang dalam 1 tahun. Jadi kita bayangkan kalau sudah ada kita bisa prediksi kalau 14.000 ini kita tidak temukan dan obati sampai sembuh, jadi berapa kali lipat yang bisa berpotensi tuberkulosis akan terus bertambah. Jadi memang supaya mencapai eliminasi artinya kan beban tuberkulosis itu sudah jauh menurun sampai sudah tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Kasus tetap ada, tapi tidak sebanyak sekarang. Jadi memang cita-citanya di 2030 itu angka kasus baru itu, insiden rate kita itu hanya 65 per 100.000 penduduk. Sekarang kita ini 300-an, 381 per Sulawesi Utara per 100.000 penduduk. Jadi masih perlu upaya yang keras lagi untuk bisa menurunkan supaya bisa tercapai eliminasi. Nah, untuk mencapai eliminasi itu pemerintah sudah membuat strateginya. Di level nasional sudah ada peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis. Di situ sudah dicantumkan ada berbagai strategi yang bisa dilakukan untuk menurunkan beban tuberkulosis untuk mencapai eliminasi. Strategi pertama itu harus ada penguatan komitmen dan kepemimpinan di pemerintah. Jadi upaya kita untuk penanggulangan tuberkulosis harus diawali dengan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pemerintah, baik di pusat sampai di daerah. Kemudian strategi berikut, kita harus meningkatkan akses layanan tuberkulosis yang bermutu dan berpihak pada pasien. Jadi kita harapkan penanganan, jadi mulai dari diagnosa, pengobatan tuberkulosis itu bisa tersebar merata di seluruh kabupaten kota di bicara Sulawesi Utara ya, dari ujung Miangas sampai jadi jangan sampai misalnya ada masyarakat itu puskesmasnya tidak punya
obat untuk tuberkulosis. Ya. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Jadi pemerintah sudah berupaya di semua puskesmas itu bisa punya tenaga yang bisa memberikan penanganan untuk tuberkulosis. Kemudian yang strategi ketiga adalah optimalisasi upaya pemungkas dan pencegahan. Ya, kita tahu meskipun ini penyakit so lama, tetapi informasi terkait tuberkulosis itu masih simpang siur. Kita masih sering menemukan masyarakat tuh masih takut, kemudian masih ada pandangan negatif, masih ada stigma. Orang-orang kan suka memberikan respons yang negatif terhadap pasien tuberkulosis, yang ini menyebabkan orang-orang juga takut atau enggan untuk segera memeriksakan diri kalau ada keluhan. Hoax juga. Dan kemudian salah satu strategi upaya juga untuk upaya pencegahan, ya kita melakukan pemberian pengobatan yang saya bilang tadi, TPT. Kemudian yang strategi keempat itu memanfaatkan hasil riset dan teknologi. Jadi memang kalau kita lihat akhir-akhir ini sudah banyak inovasi-inovasi di program tuberkulosis. Jadi kita lihat pengobatannya juga sudah makin hari makin canggih, obat-obat yang tersedia juga makin hari sudah lebih baik, dan metode pengobatan juga jauh lebih mudah. Jadi kalau dulu misalnya pengobatan untuk tuberkulosis yang parah itu yang seperti resisten obat tuh harus hanya ada suntikan dengan obat minum. Sekarang pengobatannya sudah jauh lebih baik, lebih mudah diberikan. Jadi sudah ada obat-obat misalnya untuk tuberkulosis resisten obat itu tidak perlu disuntik. Jadi ada obat suntik tapi bisa minum saja. Dan durasinya atau lama pengobatan juga sudah berkurang. Kemudian yang strategi kelima ini juga yang penting, peningkatan peran serta komunitas, mitra dan multisektor. Nah, kita tahu kalau cuma mengandalkan sektor kesehatan, dalam hal ini puskesmas, dinas, dan rumah sakit pemerintah, upaya kita itu tidak maksimal. Harus ada pelibatan komunitas. Karena kita tahu misalnya obat tuberkulosis itu kan pengobatannya bukan minum obat 3 hari. Seperti penyakitnya kita 3 kali 1 selama 3 hari. Ini pengobatan tuberkulosis sampai sekarang tuh yang paling cepat itu 6 bulan. Dia harus minum tiap hari. Nah, yang kita temukan tidak semua pasien tuberkulosis itu terus punya semangat juang untuk bisa minum obat sampai 6 bulan selesai. Nah, di perjalanannya ada macam-macam halangan, ada macam-macam tantangan. Nah, penting sekali pelibatan komunitas yang ada untuk bisa mendampingi saudara-saudara kita yang menderita tuberkulosis, memberikan semangat supaya bisa terus berobat, dan juga komunitas ini bisa membantu petugas juga di puskesmas untuk menjangkau pasien tuberkulosis maupun keluarganya dalam melakukan investigasi kontak, pemberian TPT seperti itu. Dan juga kita lihat bahwa upaya kita untuk menemukan kasus tuberkulosis itu melibatkan lintas sektor. Jadi ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang berisiko tinggi untuk tuberkulosis. Nah, ini kita dari kesehatan harus bekerja sama, berkoordinasi erat, misalnya dengan Kemenkumham untuk menjangkau mereka yang ada warga binaan di lapas. Jadi kita kerjasama untuk melakukan penemuan kasus maupun penanganan tuberkulosis bagi warga binaan. Yang strategi keenam adalah penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan. Nah, ini bagaimana supaya program tuberkulosis itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh kita ini di program. Perlu ada penguatan, mulai dari penyediaan sumber daya manusia, tenaga-tenaga kesehatan yang terlatih di puskesmas maupun kader-kader juga kita harus perkuat kapasitas
kapasitasnya, kemudian juga bagaimana tersedia dukungan anggaran yang memadai untuk program, kemudian bagaimana dukungan logistik obat-obatan, kemudian juga dukungan dalam manajemen sistem pencatatan pelaporan supaya jauh lebih baik, bisa real time. Nah itu yang perlu kita perkuat. Jadi ada 6 strategi tadi itu harapannya bisa mempercepat dan memperkuat upaya kita untuk mencapai eliminasi tuberkulosis di tahun 2030. Nah, dari 6 strategi ini ya dok, memang harus berjalan bersama. Nah, pastinya membutuhkan petugas atau tenaga kesehatan yang pastinya harus mengetahui. Nah, dari Dinas Kesehatan Provinsi ini, apakah petugas-petugas yang ada di kabupaten kota hingga ke puskesmas ini, apakah sudah memang terlatih atau sudah menguasai tentang penanganan penderita tuberkulosis ini? Jangan-jangan hanya sebatas orang Dinas Kesehatan Provinsi saja yang mengetahui begitu dok? Bagaimana? Apakah seperti apa dok? Ya, strategi itu sudah dijabarkan lewat berbagai macam kegiatan dan itu sudah dilakukan. Yang terkait tadi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dalam hal ini kapasitas petugas untuk penanggulangan tuberkulosis itu sudah dilakukan. Jadi provinsi bersama-sama dengan dinas kabupaten itu sudah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk petugas TB baik yang ada di puskesmas maupun yang ada di rumah sakit. Jadi untuk tuberkulosis memang sekarang tuh sudah jauh berkembang. Dulu itu memang penekanan kita pada puskesmas, di layanan tuberkulosis itu terutama di puskesmas. Tapi sekarang kita sudah jauh berkembang karena memang kalau kita ingin ada peningkatan dalam penanganan tuberkulosis itu harus melibatkan semua pihak termasuk rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, juga termasuk klinik-klinik swasta atau dokter praktek mandiri. Jadi mereka juga sudah kita perkuat kapasitasnya. Jadi sekarang ada pendekatan namanya public private mix atau gabungan antara sektor pemerintah maupun sektor swasta dalam upaya penanganan tuberkulosis. Nah, tadi sudah ada ketetapan dari nasional ya, peraturan presiden. Nah, kalau sedangkan di Sulawesi Utara, apakah biasanya kan ada turunannya? Apakah di Sulawesi Utara ini sudah ada seperti itu atau hanya masih berdasarkan dari pusat saja? Gitu? Jadi betul sekali Niki. Jadi Perpres tentang penanggulangan tuberkulosis itu mengamanatkan bahwa ada tindak lanjut dari pemerintah daerah dan Provinsi Sulawesi Utara menindaklanjuti amanat dari Perpres itu sudah membuat peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 23 tahun 2024 tentang rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosis untuk tahun 2024 sampai 2030 ini jadi acuan kita untuk melakukan semua kegiatan dalam rangka mencapai eliminasi tuberkulosis 2030 di Provinsi Sulawesi Utara. Di situ di RAD situ sudah tertuang semua aktivitas, rencana kegiatan yang akan dilakukan dari tahun 2025 sampai 2030. Yang di sini penekanannya adalah bagaimana supaya RAD ini bisa mengarahkan sektor kesehatan maupun sektor-sektor terkait atau pihak-pihak yang lain supaya bisa sinergis, bisa selaras dalam melakukan upaya-upaya yang konkret untuk mencapai eliminasi tuberkulosis di Sulawesi. Putus itu bukan karena masalah tidak kuat efek samping. Dan saya punya pengalaman merawat pasien tuberkulosis, dia putus karena dia merasa sudah sehat. Jadi ketika minum obat 1 bulan, keluhan-keluhan batuk udah berkurang, jauh berkurang, bahkan
sudah mulai nafsu makan mulai ada, berat badan mulai naik. Nah, ini yang jadi masalah. Pasien sudah tidak mau datang mengambil obatnya untuk meminum selanjutnya karena merasa sudah lebih baik. Nah, ini yang jadi hati-hati karena bakteri-bakteri yang ada di paru-paru kemungkinan belum semua itu sudah terbasmi. Jadi memang harus sabar dan tunggu sampai selesai. Jadi kita bisa lihat dari misalnya sebelum berobat ada hasil bakteriologis, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan dia ada kuman. Nah, kita akan cek lagi di setelah 5 bulan pengobatan dan 6 bulan pengobatan kumannya bakterinya sudah bakterinya ya. negatif, sudah tidak ada. Nah, itu kita bisa bilang dia sudah sembuh. Jadi ini penting sekali ada kerjasama yang baik antara pasien dan petugas juga untuk sabar dalam memberikan penanganan terhadap pasien. Ya, kita tahu kan 6 bulan itu bukan waktu yang pendek. Ya, jadi perlu ada kerjasama dan juga keluarga juga mendukung. Kalau ada anggota keluarga yang sakit TBC harus tetap diberikan support ya. Biar tetap 6 bulannya itu memang selesai dengan baik ya. Nah, itu yang kita harapkan, ada pengertian, ada kerjasama, ada dukungan sehingga betul-betul akhir pengobatan itu pasien bisa dinyatakan sembuh. Dan ini memang bisa sembuh. Pengalaman juga pasien-pasien tuberkulosis yang cepat kita temukan berobat teratur sampai selesai itu bisa sembuh. Ya, baik keluarga sehat, itulah perbincangan kita ya dalam talk show kesehatan pada pagi hari ini. Sudah mau menuju pukul 11 siang. Artinya berakhir sudah talk show kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini mengenai aksi menuju eliminasi tuberkulosis 2030 bisa tercapai ya dok. Ya. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk seluruh keluarga sehat yang terus mendengarkan Radio Suara Sehat di 95.3 FM dan keluarga sehat yang telah bergabung tadi dalam line interaktif bersama Dr. Gisha. Kami ucapkan banyak terima kasih dan tidak lupa pula terima kasih sekali untuk narasumber kita pada pagi hari ini Dr. Gisha Pontorori MSCPH. Semoga tetap sehat, tetap bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sulawesi Utara tentunya ya dok. Sehat-sehat, bisa nanti lain waktu juga masih bisa mau mengisi di talk show kesehatan di Radio Suara Sehat. Baiklah keluarga sehat, sampai di sini perjumpaan kita di ruang dengan keluarga sehat di 95.3 FM. Tetap terus menjaga kesehatan dan salam sehat. Dibacakan dari kompleks kantor